Maksudnya debat sama Elia? Iya kan lagi viral nih. Oh, oke. Gini, mau-mau aja, cuman dia harus didampingin sama pendeta, jangan sendiri. Kenapa? Gitu. Bukannya 2 lawan 1 jadi ini? Jiper nggak tuh? Dia mau didampingin berapa pendeta pun nggak apa-apa buat kita gitu. Kenapa? Jadi harus ada pendeta yang punya jemaat. Memang standar kita gitu, kalau kita debat offline, itu harus dengan pendeta yang punya jemaat. Tetapi banyak juga orang Kristen, termasuk pendeta Ezra Soru, mengatakan sama, yang namanya Yesus dan Isa tuh orangnya sama. Perspektifnya berbeda, sosoknya sama. Gitu. Nah kalau Elia bilang Yesus bukan Isa, dia hanya berdasarkan kisah yang berbeda. Dia hanya berdasarkan perspektif yang berbeda. Dia nggak tahu ada yang namanya nama itu bisa paralel. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum, Kondolitan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sekarang kalau udah di YouTube, TikTok, Instagram nggak perlu dikenalin lagi nih kayaknya. Pendakwa muslim yang lagi viral nih di TikTok nih. Viral dari Hong Kong. Dengar-dengar subscribernya sudah jauh mengalahkan Rukun deh. Masa? Masya Allah. Nggak sengaja. Tapi kegiatan memang lagi banyak ya kok ya beberapa bulan terakhir ya. Sebenarnya kegiatan kita ini kemarin-kemarin tuh cukup agak padat. Bukan padat, maksudnya nggak tercapai sebenarnya target kita. Berarti lebih banyak seharusnya kegiatan. Harusnya lebih banyak. Kemarin kan di Jogja sampai ada debat offline gitu kan. Baru 1 kali kan, tahun ini kan. Iya. Sebenarnya targetnya 2 kali setahun. Oke. Kemarin baru dapat sekali, jadi tahun ini cuma dapat 1. Gitu. Tuh berarti seterkenalnya Kodondi itu menyempatkan diri untuk podcast bersama Rukun Indonesia nih, Masya Allah. Orang gua diculik ya. Kok ayo datang kok. Tapi BTW kan waktu di Jogja debat offline nih sama pendeta. Mau nggak debat sama Mas Elia Miron? Oh. Mas itu bukan baru, jangan sembarangan loh. Mas, sorry. Maksudnya debat sama Elia? Iya kan lagi viral nih. Oh, oke. Gini, mau-mau aja, cuman dia harus didampingin sama pendeta, jangan sendiri. Kenapa? Gitu. Bukannya 2 lawan 1 jadi ini? Jiper nggak tuh? Dia mau didampingin berapa pendeta pun nggak apa-apa buat kita gitu. Kenapa? Jadi harus ada pendeta yang punya jemaat. Memang standar kita gitu, kalau kita debat offline, itu harus dengan pendeta yang punya jemaat. Oh oke. Berarti secara tanda kutip mau dong podcast berdiskusi lah ya bareng sama Mas Elia. Podcast atau debat? Debatnya dalam podcast. Iya, debat. Kalau kita kan debat offline, kayak kemarin di Jogja kan. Nah, silakan misalnya siapa ada apologet, mau debat, boleh. Tapi kalau dia bukan pendeta, tolong bawa pendeta gitu. Mau 2, mau 3, mau 4. Kodoni sendiri nih? Gue sendiri bisa, gue sama temen bisa gitu. Oke. Jadi debatnya debat tim gitu. Iya, gitu. Jadi biar lebih ilmiah juga gitu kan ya. Iya. Menarik nih. Boleh aja. Nah Niko, ngomongin masalah Kodoni kegiatan makin padat, kemudian juga sudah sekali debat offline di tahun ini, dan bahkan memang akhir ini tuh lagi viral banget nih, baik di Kodondi maupun sama Mas Elia tadi, dan saling mereaction. Gue sih baru sekali. Nah kebetulan. Gue baru sekali, itu pun gue didorong-dorong terus. Oh diminta? Bahkan kemarin ditodong sama Mang Asep. Oke. Gitu. Sebenarnya sih gini, gue nggak terlalu suka reaction, mendingan langsung offline gitu ya. Tapi karena banyak yang minta, terus kemarin Mas Asep dari Ngaji Cerdas langsung datang studio, nyodorin video, gue suruh nonton apa yang mau di reaction. Jadi mau nggak mau ya udah langsung saat itu bikin gitu. Oh gitu ceritanya. Kalau reaction kan sebenarnya kurang efektif ya. Nanti gue reaction, sono reaction. Nanti gue reaction lagi, sono reaction lagi. Jadi penonton tuh agak bingung, iya. Mendingan bertemu di satu tempat, tapi dia harus bawa pendeta ya. Baru seperti kemarin di Jogja, penonton ngeliatnya kan utuh gitu loh. Secara keseluruhan. Nggak ada yang missing gitu lah. Gitu. Maunya sih gitu sebenarnya. Nah, cuman masalahnya ketika Kodoni ngasih video reaction, di reaction balik nih. Oh udah? Ada, jadi kita catat tuh kan tentang pertanyaan. Jadi sebenarnya kita mengundang Kodoni untuk menjawab nih gitu ya. Mungkin sahabat Rukun juga penasaran, ini kan viral. Mas Elinya viral, Kodoninya viral, tapi kan secara pemahaman kita sebagai channel muslim ya, terutama juga penontonnya kan kita kepada teman-teman muslim ini bagaimana sih terkait kritik maupun komentar-komentar dari Mas Elia itu. Nah yang pertama itu soal
perjanjian lama, ini statementnya beliau ya. Perjanjian lama itu sama dengan tanah Yahudi. Coba lihat thumbnailnya ada nggak sih? Nah, boleh kita ini tunjukin. Nah, ini nih kok. Sejarah vs sejarah. Oh ini, kasih lihat ya. Tuduhan liar. Tuh kan tuduhan liarnya ini kok. Jadi kita pengen nggak tahan lihat lirikannya. Kayaknya kita perlu juga buat thumbnail tuh XX gitu versus. Nah, ini kan apa namanya di thumbnailnya beliau ini kan menjawab tuduhan liar nih. Seakan-akan memang apa yang menjadi pendapat ataupun argumentasi dari Kodoni sendiri sebagai pendapat liar yang cuma asumsi doang tanpa ada referensi yang sejarah lah begitu. Nah, terutama salah satunya tentang perjanjian lama sama dengan tanah Yahudi. Tunggu sebentar. Kalau nggak salah, waktu kemarin saya bikin reaction sama Asep Ngaji Cerdas itu kan ada beberapa poin tuh. Ya. Kalau nggak salah yang pertama awal sekali itu mengenai Yesus tidak sama dengan Isa. Oke. Ingat kan? Kan saya tunjukin nih dari Bible ini nih. Ada di sini bahwa ini kitab suci Injil ya judulnya ya. Terbitan LAI. Ya. 2011. Di sini pakai nama silsilah Isa Al-Masih. Ini di reaction nggak, Deh? Lu udah nonton? Kalau yang ini tuh dia menjelaskan tentang lahirnya. Oh, lahirnya. Iya, lahirnya. Yang Yesus sama Isanya dibilang tidak sama, nggak dibahas? Oh, saya belum nonton itu kayaknya. Oh. Enggak, di video ini nggak ada? Kayaknya enggak sih. Oh, nggak dibahas ya? Tentang Isa Al-Masihnya nggak dibahas. Berarti dia nggak punya Bible ini kali ya? Mungkin. Jadi, ya itu aja. Ini supaya yang nonton juga nyambung gitu ya? Iya. Yang pertama saya kemarin reaction itu, yang dia bilang bahwa Yesus itu tidak sama dengan Isa. Saya ulang lagi nih di sini nih. Bahwa yang disebut dengan Yesus dan Isa itu berbeda, itu kisahnya atau perspektifnya. Perspektif Kristen mengenai Yesus begini, lahirnya begini. Perspektif Islam untuk Isa itu begini. Tapi sosoknya sama, orangnya sama, diperspektifkan berbeda gitu dari Kristen dan Islam. Tetapi banyak juga orang Kristen termasuk pendeta Ezra Soru mengatakan sama, yang namanya Yesus dan Isa tuh orangnya sama. Cuman perspektifnya yang berbeda gitu. Dia nggak bantah ya? Si Elia di sini nggak bantah? Di video yang terakhir itu nggak bantah? Di sini kalau nggak salah sih kita memahaminya ya memang sosoknya itu tuh berbeda. Berbedanya dari kelahiran aja udah berbeda. Nah, iya, berarti kan cuma dari kisahnya aja. Iya. Tetapi kan sosok atau profilnya itu sama gitu loh. Ya. Kita kita sebagai orang Islam juga jangan alergi dengan kata Yesus. Jangan. Karena ada Quran terjemahan bahasa Inggris yang menggunakan kata Jesus. Oh, gitu. Ada. Jadi kitanya harus memahami bahwa Yesus, Jesus, Isus, Iso, Isa itu hanyalah sebuah paralelisasi nama gitu. Paralel gitu. Yang merujuk ke satu orang. Merujuk ke satu orang. Sama halnya seperti ini misalnya. Di Bible lah ya. Ada Peter. Kalau di Inggris kan Peter. Kalau di Indonesia Petrus. Oke. Sama kan? Sama orangnya. Nanti di Inggris ada James. Di Indonesia jadi Yakobus. Sama kan? Sama. Ada Matthew, di sini ada Matius. Kayak gitulah. Itu cuma paralel namanya. Memang nama tidak boleh terjemahkan, tetapi namanya lidah bangsa-bangsa kan beda-beda nih cara ngomongnya. Itu namanya disebut dengan paralelisasi nama. Jadi orang yang membaca Isa atau Yesus atau Jesus itu sebenarnya merujuk kepada satu sosok yang sama, cuman dipandang berbeda oleh dua pihak yang berbeda. Dan dengan latar belakang cerita yang berbeda. Iya, itu kan berarti kan perspektif. Gitu. Perspektifnya yang berbeda, sosoknya sama. Gitu. Nah kalau Elia bilang Yesus bukan Isa, dia hanya berdasarkan kisah yang berbeda. Dia hanya berdasarkan perspektif yang berbeda. Dia nggak tahu ada yang namanya nama itu bisa paralel. Gitu. Bisa nggak dijelaskan satu aja contoh yang membuat argumentasi Kodoni bahwasannya Yesus dengan Isa ini sebenarnya sosoknya sama? Dari Bible ini tadi. Dari sini aja kan udah kelihatan. Ini Bible-nya orang Kristen menggunakan nama Isa Al-Masih. Kenapa? Berarti dia tahu bahwa Isa Al-Masih yang dimaksud ini Yesus Kristus gitu. Ada Bible-nya yang lain, ada lagi nggak ya? Ada Gopali nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang TB, itu tuh. Nah itu tuh, sini. Ini sama-sama LAI nih. Ini LAI, ini juga LAI nih ya. Yang tadi di sini Isa Al-Masih kan?
Yang di sini Matius nih. Bisa di-shoot nggak? Daftar nenek moyang siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oke. Ini coba di-shoot. Silsilah Isa Al-Masih. Jadi ini sama-sama LAI, ini juga LAI. Maksudnya penerbit LAI ini Yesus Kristus sama Isa Al-Masih sama nggak? Harusnya sama. Sama. Orangnya sama. Gitu loh. Tapi kenapa yang ini Yesus Kristus, yang ini Isa Al-Masih? Kenapa? Kurang tahu. Yang ini disebarin ke orang-orang Muslim. Oh, emang begitu kok? Iya. Belum pernah lihat videonya? Belum. Ada videonya yang orang-orang Kristen, misionaris, menyebarkan ini kepada kampung-kampung Muslim. Karena ini tuh sama loh gitu ya? Nah, gitu. Kalau untuk penginjilan, misionaris akan bilang Yesus dan Isa Al-Masih sama. Tapi kalau untuk apologetika model Elia itu, dia akan bilang Yesus dan Isa beda. Gitu. Tapi dia bilang bedanya hanya dari kisahnya yang beda. Orangnya beda karena kisahnya beda. Tapi dia nggak tahu dua Bible yang sama-sama diterbitkan oleh LAI, yang satu Yesus Kristus, yang satu Isa Al-Masih. Kenapa? Yang ini untuk penginjilan. Yang ini untuk orang Kristen. Paham ya? Masuk akal. Paham ya? Paham. Saya juga punya Bible yang udah lama, yang udah kuno. Bahkan dari yang terbitan berapa ya? 1916. Hampir udah 100 tahun dong berarti. Indonesia belum merdeka tuh waktu itu ya? Iya dong. Terjemahan Klinkert dalam bahasa Melayu rendah sama. Dia juga nulisnya Isa Al-Masih. Itu berpengaruh nggak sih dengan wacana kenaikan Isa Al-Masih diubah menjadi kenaikan Yesus Kristus? Kalau yang kemarin ada perubahan kalender yang dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, itu yang saya dengar itu adalah permintaan dari kalangan Kristen. Oke, biar benar-benar berbeda lah gitu ya. Tetapi gerejanya mereka juga ada yang gereja namanya gereja Isa Al-Masih. Iya. Masih ada kan? Masih ada. Bible-nya juga masih ada yang menggunakan kata-kata Isa Al-Masih. Dan nggak cuma satu loh, ya. Bukan cuma satu Bible yang pakai Isa Al-Masih. Banyak, saya punya di studio. Boleh tuh nanti ditunjukin tuh, kalau misalnya bertemu dengan Mas Elia. Kalau bertemu di debat maksudnya, iya. Gue bawa semua. Kemarin juga gue bawa 2 koper, sampai koper gue pecah. Wah iya itu. Kemarin sekali sih kita bawa, waduh ini mau naruh di mana nih displaynya nih? Kayak jadi nggak ada brand gitu. Nah, ntar kalau bawa Bible yang putih lagi lu grogi lagi. Waduh, itu komentarnya banyak kalau masalah yang pelangi kok jangan deh kok. Nah, sebenarnya ketika reaction dari Mas Elia ini ada beberapa lagi hal poin kok. Nah, tadi yang soal perjanjian lama sama dengan tanah Yahudi. Oke, jadi kalau dia bilang PL-nya Kristen sama dengan tanahnya Yahudi, nih saya kan udah jelasin nih sebenarnya nih pada waktu sama Asep kemarin kan. Saya sekarang bawa cuman beberapa kitab doang nih, tapi dari beberapa kitab ini nanti saya mau kasih contoh bedanya di mana. Oke, contoh nih ya, bantu gua ya, buka nih baca nih di sini. Ini supaya penonton juga paham gitu ya. Iya. Itu yang gue kuningin ya, nanti dibaca ya. Sigit pegang LAI TB. Oke. Buka di Kejadian 1 pasal 1 ya, ayat 1 sampai 2. Saya pegang kitab ini yang disebut dengan PL, tadi kan Kejadian masuk dalam PL. Saya pegang kitab yang namanya Tanah. Tanah ini kitabnya orang Yahudi. Ya. Oke. Saya mau kasih contoh sedikit aja. Saya buka di Bereshit ya atau Genesis. Sama nih kejadian juga nih. Pasal 1 ayat 1 dan 2. Oke. Gue baca dalam bahasa Inggris. Kira-kira artinya sama nggak dengan yang Sigit baca nanti ya? Oke. Ya. Nah, ini dalam bahasa Ibrani kan. Ini ada terjemahan bahasa Inggris nih. Kita baca terjemahan bahasa Inggris aja nih ya. In the beginning of God creating the heavens and the earth. Ya. When the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence. Di situ apa tulisnya? Roh Allah. Roh Allah. Tulisannya Allah ya. Iya Allah. Ya, Roh Allah. Di sini tulisannya apa? The divine presence. Sama nggak artinya? Divine presence sama Roh Allah sama nggak? Beda. Bedanya? Divine presence apa? Lebih kehadiran ilahi. Iya. Ya. Sama Roh Allah sama nggak? Beda. Beda. Kelihatan kan bedanya? Ini baru
pembukaan kitab nih. Ya, seterusnya hovered upon the surface of the waters. Kenapa di sini divine presence? Kenapa di situ roh Allah? Kira-kira kenapa? Karena ada semacam kayak pesan teologi di situ. Oke. Bahwa Allah itu adalah roh. Ya, kalau di sini kan kalau kita terjemahkan nih, nggak usah pakai yang canggih-canggih lah. Divine presence, kehadiran ilahi. Satu lagi, nanti gue jelasin kenapa bisa beda begitu ya. Karena itu kan kehadiran kan bukan berarti bentuk. Ini kan menjelaskan tentang bentuk ya. Ya. Ini saya punya lagi Koren Jerusalem Bible. Oke. Ini juga punya Yahudi. Beresit. Itu pakai bahasa? Ini ada Ibrani juga, ada Inggrisnya juga. Okay. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And the darkness was on the face of the deep. And the wind from God. Wind from God. Baca ya? Wind from God. Bisa di ini? Nggak bisa? Angin dari Tuhan. Wind from God. Nah, kenapa bisa di sini presence, di sini wind, di situ roh? Ya. Memang kata yang disebut dengan di sini presence atau roh di situ itu berasal dari kata bahasa Ibrani itu ruah. Ya. Ruah itu artinya memang bisa roh, bisa angin, bisa kuasa, bisa kehadiran. Nah, kenapa Kristen menggunakan kata yang roh, sedangkan orang Yahudi menggunakan kata presence atau kehadiran? Karena di dalam Kristen itu kan mereka mempunyai teologi Trinitas. Oke. Trinitas kan ada Bapa, Roh Kudus, sama Putra. Ya. Ada Roh Kudusnya nih. Jadi di situ menggunakan kata Roh Allah gitu. Jadi mereka mencoba menyisipkan konsep teologi di dalam situ. Paham ya? Paham. Beda apa sama? Jadi secara definisi berbeda. Beda. Karena di situ ada misi teologi atau ada pesan teologinya. Walaupun secara tersirat tuh sama ya. Teksnya sama, ruah dalam bahasa Ibrani-nya. Tapi kenapa di sini menjadi roh Allah, kenapa di sini menjadi presence, kenapa di sini menjadi wind? Gitu. Ya, paham maksudnya ya? Ya. Itu satu contoh, baru satu contoh kecil. Terus nanti kita coba lihat bisa buka nggak? Kalau gue bacain kitab lu bisa cari nggak? Beda keyakinan kok. Kalau Kodoni kan memang spesifik membahas berdasarkan pengalaman dengan keilmuan lah ya. Ya. Waduh, gue nggak bawa yang bahasa Inggris. Oh ini ada bahasa Inggris. Ini. Ya. Silakan. Nanti gue tunjukin antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja beda. Ya. Oke. Ini satu contoh lagi. Coba buka Yesaya 7. Ya, bingung ntar nyarinya nih. Pastilah. Ya benar yang mana sih kok? Ini aja nih, pegang ini nih. Oke. Oh kalau di sini, ini ternyata masih ini sealiran dengan yang TB. Sealiran. Sealiran. Berarti ada yang berbeda-beda. Ada yang berbeda-beda. Nanti gue tunjukin. Nah, ini gue tandain nih. Coba kira-kira dibaca. Bandingin sama yang bahasa Indonesia. Ini yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya beda gitu. Ini yang bahasa Indonesia ya. Yesaya 7. Ini bahasa Indonesia nih. Yesaya 7, 14. Mana 14? Nih. 14. Ya. 3 ini 15. 14 kan? 14 ya, bacain. Oke. Baca bahasa Indonesia ya. Oke. Ini yang bahasa Inggris nih. Yesaya 7, 14 KJV ya. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Oke. Bacain bahasa Inggris. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Virgin sama perempuan muda sama nggak? Beda. Beda kan? Tidak semua virgin itu perempuan muda dan tidak semua perempuan muda itu virgin gitu. Ya.
Kenapa di sini pakai kata virgin? Karena, nah, gue ceritain nih asal mulainya dari mana. Ini kitabnya orang Yahudi kan? Oke. Kitabnya orang Yahudi di sini disebutkan terjemahannya kurang lebih sama dengan malah yang bahasa Indonesia. 7:14 nih. Therefore, my Lord himself will give you a sign. Behold, the young woman is pregnant and will bear a son, and she will name him Emmanuel. Sama. Di situ perempuan muda ya? Perempuan muda. Tapi yang di sini virgin, ya kan? Di sini juga young woman. Young woman sama perempuan muda sama. Yang bahasa Indonesia malah sama dengan yang ini kan? Tapi yang bahasa Inggris ini virgin. Oke. Karena memang diterjemahkan dari dua manuskrip yang berbeda. Oke. Kenapa kok bisa ada perempuan muda, ada virgin? Karena ini dianggap sebagai nubuat untuk Yesus. Di sini, di Matius 1 ayat 23. Nih, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Di sini ada sesungguhnya anak darah. Ini mengutip tadi dari Yesaya 7:14. Kalau yang bahasa Indonesia tadi perempuan muda, di bahasa Inggris virgin. Iya. Yang bahasa Indonesia kenapa dari perempuan muda dikutip menjadi anak darah? Anak darah kan virgin. Iya. Ini kenapa bisa menjadi virgin? Karena ada unsur ini. Jadi seolah-olah ini berbicara tentang Yesus gitu loh. Oke. Ya. Jadi kalau dikatakan PL Kristen sama dengan tanah, sama nggak? Nah, sedangkan di sini yang di Bible-nya orang Yahudi, yang disebut dengan young woman itu siapa? Istrinya Nabi Yesaya sendiri. Ternyata di pasal berikutnya, pasal 8, itu justru adalah penggenapan daripada yang Yesaya 7:14. Itu adanya di pasal 8 ayat 3. Ya. Sama nggak berarti? Nanti akan saya tunjukin kesengajaan itu bisa dibuktikan lewat apa gitu. Okay? Kata virgin yang di KJV tadi, ya itu asalnya dari kata bahasa Ibrani ha'almah, perempuan muda. Kata ha'almah yang sama diterjemahkan di dalam kitab yang lain, Keluaran 2 ayat 8, buka di sini. Itu menjadi apa? Konsisten nggak gitu maksud saya? Kalau pemilihan katanya memang untuk menyesuaikan karena itu terjemahan, nggak ngaruh kayak gitu kok. Gini, orang Ibrani kan bisa membedakan bedanya perempuan muda sama perawan. Iya. Apa iya Nabi Yesaya nggak tahu bedanya perempuan muda sama perawan? Di dalam bahasa Ibrani untuk perawan itu ada kata tersendiri gitu. Itu katanya adalah betulah. Betulah artinya perawan, almah artinya perempuan muda gitu. Kalau H itu hanya de kayak bahasa Inggris de gitulah. Terus kalau kata yang sama almah, kalau di Bible-nya orang Kristen diterjemahkan menjadi virgin supaya matching dengan Matius 1 ayat 23, kita buka di Keluaran 2 ayat 8 nih. Ini juga menggunakan kata yang sama almah. Ini baca nih ayat 8. Sahut putri Firaun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah ibu Firaun kepada ibu itu. Oke, di situ diterjemahkan menjadi gadis. Oke. Ya kan? Gadis itu di dalam bahasa Yunaninya itu adalah neanis. Diterjemahkan menjadi kata neanis nih. Kata ha'alma di Yesaya 7:14 diterjemahkan dengan kata parthenos. Parthenos itu bahasa Yunani artinya perawan. Tapi kata yang sama ha'alma diterjemahkan di Keluaran 2 ayat 8, diterjemahkannya bukan parthenos tapi neanis. Kenapa kata yang sama ha'alma diterjemahkan berbeda. Di dua kitab yang berbeda? Iya. Kenapa kira-kira? Karena itu tadi ada misi bahwa Yesaya 7:14 ini ditujukan seolah-olah untuk Yesus gitu. Seberapa banyak itu kok yang di Matius 1 ayat 23. Yang kok lihat seberapa banyak perbedaan-perbedaan seperti itu? Banyak, lumayan banyak. Nah, saya ada daftarnya. Mungkin nanti bisa saya paparkan lah perbedaan apa aja antara Septuaginta, terus kemudian yang Masoret, kemudian yang Tanakh, itu nanti bisa dibedakan. Nanti saya kasih contoh satu lah ya. Oke. Tapi dari satu contoh ini, kita lihat buktinya. Nah, sekarang saya punya kitab ini, Septuaginta.
Septuaginta, ya. Septuaginta ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Yunani dari ini. Dari ini tanah yang bahasa Ibrani kan? Tanah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ini yang menjadi PL-nya orang Kristen. Dasarnya PL orang Kristen dari sini gitu. Tapi ini sudah mengalami koreksi oleh bapak-bapak gereja. Istilahnya sudah mengalami apa ya? Perubahan yang bisa dikatakan menjadikan seolah-olah Septuaginta ini berbicara mengenai Yesus di PB gitu. Itu juga sempat dijadikan reaksinya ke Kodondi, bahwasanya Kodondi berpendapat atau berasumsi itu sudah dikoreksi bapak-bapak gereja. Bisa dibuktikan nggak nih? Oke, nanti saya buktikan. Sekarang saya mau buktikan dulu tadi yang Yesaya 7:14 ya. Kenapa di Yesaya 7:14 kata Ha'almah diterjemahkan menjadi Parthenos? Kenapa di Keluaran 2 ayat 8 menjadi Neanis? Kenapa tidak konsisten? Ini gue tunjukin di sini. Nah ini, di sini Yesaya 7 ayat 14 nih. Di sini ada kata-kata Parthenos. Ya, ini tulisan ini Parthenos nih. Di sini apa jadi? Virgin. Ya kan? Sedangkan di Keluaran ini diterjemahkan dari kata Ha'almah ya. Sedangkan kalau kita Keluaran 2. Nah ini di Keluaran 2 ayat 8. Kata yang sama Ha'almah diterjemahkan menjadi apa? The young woman. Nih, Neanis. Ini bukan Parthenos. Ini young woman. Kalau ini kan mungkin nggak ada hubungan lah ya. Nggak bisa dijadikan nubuat. Tapi kalau Yesaya kan enak banget tuh. Ada perawan yang akan punya anak disebut Immanuel. Di Matius 1:23 disebutnya Yesus juga akan dinamakan Immanuel. Padahal di seluruh PP nggak ada orang manggil Yesus Immanuel gitu. Nggak ada. Jadi penulis Matius mengutip dari Yesaya 7:14 yang ada di sini. Karena di sininya menggunakan Parthenos, jadi Matius 1:23 menerjemahkannya anak darah. Oh, oke. Ya. Jadi kalau begitu, PL-nya orang Kristen sama nggak dengan tanahnya Yahudi? Berbeda. Beda. Kalau Elia mungkin melihatnya dari sisi dari sisi penerjemaman fase-fasenya gitu ya. Dia nggak ngeliat isinya. Kemarin waktu gua sama Asep memang belum sampai buka-buka begini. Gitu. Itu kenapa direksin kembali lah itu ya. Makanya kalau debat offline, gua malah lebih demen. Gua bisa bukain satu-satu. Nggak terpotong lah ya. Nggak terpotong. Nah kalau soal yang tadi dikoreksi sama bapak-bapak gereja Septuaginta? Nah ini buktinya salah satu ini. Antara bapak-bapak gereja aja, Irenaeus itu pakai Parthenos. Nanti ada bapak gereja lagi yang pakai young woman. Pemilihan kata yang berbeda. Pemilihan kata yang berbeda. Kalau nggak salah Theodosion sama Aquila. Itu bapak gereja yang menggunakan kata young woman. Irenaeus maunya pakai virgin. Gitu. Kalau mengikuti dari kata Ibraninya, Ha'almah, itu artinya harus young woman. Tapi ada bapak gereja yang mau menggunakannya dengan virgin gitu. Nah, berarti ada perubahan, ada perbedaan pendapat juga kan? Sampai akhirnya masuk ke dalam KJV, virgin. Nah, kenapa yang bahasa Indonesia tetap pakai perempuan muda? Karena dia menerjemahkan dari teks yang berbeda dengan ini gitu. Terbukti kan? Biar penonton sahabat rukun lah yang menilai. Nah, sekarang yang menyusun atau yang menerjemahkan Septuaginta ini ke dalam bahasa Latin, itu juga bapak gereja lain yang namanya Jerome. Jerome sendiri itu kan juga sudah tahu ada yang namanya, resensi tahu ya? Resensi tahu ya? Jerome sendiri sudah mengetahui ada yang namanya resensi itu dari Origen. Origen sudah juga menggunakan Septuaginta. Dia juga sudah menerjemahkan ulang menjadi dokumen yang namanya Hexapla. Oke? Hexapla itu kalau biasa kan manuskrip kuno tuh ditulis dalam dua kolom. Ini sampai 6 Hex itu berapa? 8 ya. Berarti 4 gitu. Benar nggak Hex 8? Coba. Hexa 8 kan? Nah iya. Jadi 8 kolom gitu. Itu namanya Hexapla gitu. Versinya Origen. Si Jerome ini juga sudah mengetahui ada yang namanya resensi dari Lucian. Bapak gereja juga. Terus terakhir di abad keempat ada yang dari Hesisius. Itu juga di abad keempat.
Jadi artinya Septuaginta sendiri juga mengalami perubahan. Ada beberapa gereja yang setuju dengan kata virgin, ada beberapa gereja yang setuju dengan kata young woman. Masuk akal, masuk akal. Berubah nggak berarti kalau gitu? Iya. Ada beberapa gereja yang mempertentangkan gitu. Itu baru satu contoh. Nanti saya bisa kasih contoh di ayat-ayat yang lain. Jelas ya? Jelas. Makanya ini kan gua pakai kitab, gua nggak cuma ngomong. Iya. Kan tadi kan sejarah kalau di thumbnail ya kan harus menunjukkan sejarahnya juga seperti apa. Selamat datang di Rukun Podcast.